Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Kebenaran datangnya hanya dari Tuhan, kesalahannya hanya datang dari pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia beserta koloni-koloni oligarkinya yang bangsat itu kawan-kawan sekalian. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Mari angkat tangan kirinya kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Saudara-saudaraku, hari ini kami dari Aliansi Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi Untuk negeri tercinta, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Oke kawan-kawan, kita dengarkan narasi dari kawan kita Presma dari jadi kepadanya bersilakan. Inilah kawanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, di sini saya tidak melihat alma mater hijau toska, saya tidak melihat alma mater warna hijau, saya tidak melihat alma mater warna apapun, dan saya tidak melihat bendera-bendera yang berkibar. Saya berdiri di sini atas nama mahasiswa yang menyuarakan aspirasi masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, sambut salam hangat saya, salam cinta, salam juang. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Mendengarlah dengan telinga toleransi, melihatlah dengan mata berbelas kasih, berbicaralah dengan bahasa cinta. Sebab apabila cinta sudah dibuang, jangan pernah harapkan keadilan akan datang. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah menghilangkan cinta terhadap rakyatnya, yang hari ini rakyatnya dieksploitasi, dipaksa kerja namun tidak mendapatkan keadilan sesuai dengan Pancasila. Artinya kawan-kawan sekalian, Pancasila di negeri kita, Pancasila di negeri kita tidak diterapkan oleh pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia dengan semestinya kawan-kawan sekalian. PPN yang naik pada hari ini itu adalah bentuk ketidakadilan yang sekarang kita rasakan kawan-kawan sekalian. Kalau kita bandingkan, kita lihat dengan negara lain, kita lihat dengan Vietnam kawan-kawan sekalian, rakyatnya Singapura diberikan rakyatnya sebagai bantuan tunai kawan-kawan sekalian. Vietnam diturunkan pajaknya, kemudian diperkecil muatan daripada pejabatnya. Dan Indonesia bagaimana kawan-kawan sekalian? Di Indonesia diperbesar muatan pejabat dan diperbesar juga pajaknya. Apakah itu bentuk keadilan yang semestinya kawan-kawan sekalian? Apakah itu bentuk keadilan yang semestinya kawan-kawan sekalian? Tidak kawan-kawan. Maka dari itu pada saat ini saya jelaskan secara terang-terangan bahwasanya pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia tidak memahami konsep kenegaraan kawan-kawan sekalian. Kenapa saya sebutkan seperti ini? Kalau pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia memahami konsep kenegaraan, seharusnya kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah merata kepada masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia. Namun pada kenyataannya, hari ini kita merasakan di mana daya beli masyarakat kita sudah menurun. Upah minimum kita sangat turun kawan-kawan sekalian. Di mana kondisi ekonomi yang kita berjuta itu sangat kecil. Dengan kondisi yang seperti ini justru pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia justru menaikkan pajak tinggi-tingginya. Pajak melambung tinggi tapi tidak sesuai dengan kondisi ekonomi rakyat yang sedang berputar kawan-kawan sekalian. Apakah itu bentuk keadilan yang semestinya kawan-kawan sekalian? Apakah itu bentuk keadilan yang semestinya? Tidak. Maka dari itu kita lihat di depan sana
Kita dibenturkan dengan masa-masa aksi yang lain, kawan-kawan sekalian. Kita dibenturkan oleh tembok-tembok yang sudah berbaris di depan kita. Apakah itu adalah bentuk pembungkaman, teman-teman? Betul? Maka dalam upaya pembungkaman ini, Wujud Hukum pernah memberikan pesan. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, dituduh subversif dan mengganggu kenyamanan, hanya ada satu kata, kawan-kawan. Apa kata itu, kawan-kawan? Hanya ada satu kata, kawan-kawan. Lawan. Apa yang kita lawan, kawan-kawan? Yang kita lawan adalah keberingasan oligarki yang sedang memenuhi birahi-birahi politiknya. Kita sekarang sudah melihat kondisi rakyat kita saat ini tidak memungkinkan untuk menjawab daripada PPN 12%. Dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang dijelaskan dalam ayat 1B bahwasanya dalam per 1 Januari 2025 PPN kita akan dinaikkan 1% menjadi 12%. Namun di undang-undang selanjutnya di ayat 3 dikatakan bahwasanya kita diberikan manuver range antara 5% ke 15%. Tapi apa kata dengan kondisi kita yang seperti ini, kondisi daya beli masyarakat kita yang sedang menurun, upah minimum kita yang sangat turun, pengangguran kita yang sangat tinggi, justru masyarakat diberikan penderitaan oleh pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia lebih memilih untuk menaikkan pajaknya, kawan-kawan sekalian. Maka dari itu perlu saya tekankan, kawan-kawan sekalian, berdiri kita di sini dari Bogor, dari Depok, dari Banten sampai pada Jakarta, kawan-kawan sekalian, berdiri sini untuk meminta keadilan yang tegak-tegaknya. Betul atau betul, kawan-kawan? Betul atau betul, kawan-kawan? Baik, kawan-kawan sekalian, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Kebenaran datangnya hanya dari Tuhan. Kesalahannya hanya datang dari pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia beserta kroni-kroni oligarkinya yang bangsat itu, kawan-kawan sekalian. Kebenaran datangnya dari langit, di bumi hanyalah kebohongan. Lebih baik diasingkan daripada menyerah kepada kemunafikan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Mari angkat tangan kirinya, kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Saudara-saudaraku, hari ini kami dari Aliansi Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi untuk negeri tercinta. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Ayo kawan-kawan, kita dengarkan narasi dari kawan kita Presma dari Jadi kepadanya bersilakan. Inilah kawanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, di sini saya tidak melihat alma mater hijau Tosca, saya tidak melihat alma mater warna hijau, saya tidak melihat alma mater warna apapun, dan saya tidak melihat bendera-bendera yang berkibar. Saya berdiri di sini atas nama mahasiswa yang menyuarakan aspirasi masyarakat negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, sambut salam hangat saya, salam cinta, salam juang. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Mendengarlah dengan telinga toleransi, melihatlah dengan mata berbelas kasih, berbicaralah dengan bahasa cinta. Sebab apabila cinta sudah dibuang, jangan pernah harapkan keadilan akan datang. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah menghilangkan cinta terhadap rakyatnya, yang hari ini rakyatnya dieksploitasi, dipaksa kerja namun tidak mendapatkan keadilan sesuai dengan Pancasila.
Artinya kawan-kawan sekalian, Pancasila di negeri kita, ya, Pancasila di negeri kita tidak diterapkan oleh pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semestinya, kawan-kawan sekalian. PPN yang naik pada hari ini itu adalah bentuk ketidakadilan yang sekarang kita rasakan, kawan-kawan sekalian. Kalau kita bandingkan, kita lihat dengan negara lain, kita lihat dengan Vietnam, kawan-kawan sekalian. Rakyatnya, ya, Singapura diberikan rakyatnya sebagai bantuan tunai, kawan-kawan sekalian. Vietnam diberikan, diturunkan pajaknya, kemudian diperkecil muatan daripada pejabatnya. Dan Indonesia bagaimana, kawan-kawan sekalian? Di Indonesia diperbesar muatan pejabatnya dan diperbesar juga pajaknya. Apakah itu bentuk keadilan yang semestinya, kawan-kawan sekalian? Apakah itu bentuk keadilan yang semestinya, kawan-kawan sekalian? Tidak, kawan-kawan. Maka dari itu, ya, pada saat ini saya jelaskan, ya, secara terang-terangan bahwasanya pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia tidak memahami konsep kenegaraan, kawan-kawan sekalian. Kenapa saya sebutkan seperti ini? Kalau pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia memahami konsep kenegaraan, seharusnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah merata kepada masyarakat negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun pada kenyataannya, hari ini kita merasakan di mana daya beli masyarakat kita sudah menurun. Upah minimum kita sangat turun, kawan-kawan sekalian. Di mana kondisi ekonomi yang kita berjuta itu sangat kecil. Dengan kondisi yang seperti ini justru pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia justru menaikkan pajak tinggi-tingginya. Pajak melambung tinggi, tapi tidak sesuai dengan kondisi ekonomi rakyat yang sedang berputar, kawan-kawan sekalian. Apakah itu bentuk keadilan yang semestinya, kawan-kawan sekalian? Apakah itu bentuk keadilan yang semestinya? Tidak. Maka dari itu, kita lihat di depan sana, kita dibenturkan dengan masa-masa aksi yang lain, kawan-kawan sekalian. Kita dibenturkan oleh tembok-tembok yang sudah berbaris di depan kita. Apakah itu adalah bentuk pembungkaman, teman-teman? Betul? Maka dalam upaya pembungkaman ini, Wijotopo pernah memberikan pesan, apabila Rasul ditolak tanpa ditimbang, dituduh subversif dan mengganggu kenyamanan, hanya ada satu kata, kawan-kawan. Apa kata itu, kawan-kawan? Hanya ada satu kata, kawan-kawan. Lawan. Apa yang kita lawan, kawan-kawan? Yang kita lawan adalah keberingasan oligarki yang sedang memenuhi birahi-birahi politiknya. Kita sekarang sudah melihat kondisi rakyat kita saat ini tidak memungkinkan untuk menjawab daripada PPN 12%. Dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang dijelaskan dalam ayat 1B bahwasanya dalam per 1 Januari 2025 PPN kita akan dinaikkan 1% menjadi 12%. Namun di undang-undang selanjutnya di ayat 3 dikatakan bahwasanya kita diberikan manuver range antara 5% ke 15%. Tapi apa kata dengan kondisi kita yang seperti ini, kondisi daya beli masyarakat kita yang sedang menurun, upah minimum kita yang sangat turun, pengangguran kita yang sangat tinggi, justru masyarakat diberikan penderitaan oleh pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia lebih memilih untuk menaikkan pajaknya, kawan-kawan sekalian. Maka dari itu perlu saya tekankan, kawan-kawan sekalian, berdiri kita di sini dari Bogor, dari Depok, dari Banten sampai pada Jakarta, kawan-kawan sekalian, berdiri sini untuk meminta keadilan yang tegak-tegaknya. Betul atau betul, kawan-kawan? Betul atau betul, kawan-kawan? Baik, kawan-kawan sekalian, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Kebenaran datangnya hanya dari Tuhan. Kesalahannya hanya datang dari pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia beserta koloni-koloni oligarkinya yang bangsat itu, kawan-kawan sekalian. Kebenaran datangnya dari langit, di bumi hanyalah kebohongan. Lebih baik diasingkan daripada menyerah kepada kemunafikan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.